Nikmat iman dan takwa, dan yang kita rasakan di malam hari ini adalah kita dikumpulkan di majelis yang mulia bersama dengan para kiai, para asatidz, untuk bersama-sama kita membaca zikir, membaca sholawat, melakukan sholat gaib dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua yang kita amalkan, perkumpulan kita, majelis kita ini mampu mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sebagai warga NU kita patut bersyukur. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nahdiyin, yang mana di dalamnya kita bisa berkumpul dengan para kiai, bisa berkumpul dengan para ustadz, kita bisa menimba ilmu kepada mereka. Apalagi kalau kita bisa mondok, kita bisa nyantri, kita bisa ngabdi nderekaken para yai, kumpul kali tiang-tiang soleh. Insya Allah semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, karena mereka-merekalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsinya, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan celaka siapapun orang yang duduk bersama mereka. Tidak akan rugi siapapun yang akan duduk bersama mereka. Maka hadirnya kita di majelis ini di malam hari ini, meskipun ngantuk, meskipun ada yang bosan sambil lirik-lirik HP, lirik-lirik WhatsApp, insya Allah semuanya akan mendatangkan keberkahan bagi keluarga kita, mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Apalagi yang kita amalkan di malam hari ini, khususnya di dalam kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, semuanya merupakan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya nate dawuh, kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, jadilah orang yang ngerti ilmu agama, jadilah kiai, jadilah ustadz. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, au muta'alliman, atau jadilah orang yang mempelajari ilmu agama, jadilah santri, jadilah murid, jadilah pengikut dari para ulama. Kalau kita tidak punya waktu untuk nyantri, tidak punya waktu untuk belajar agama secara khusus, maka au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu, jadilah orang yang mau mendengarkan pengajian, baik secara langsung ataupun melalui YouTube. Jadilah orang yang mau mendengarkan nasihat dari para ulama, mau mengikuti arahan, mau mengikuti apa yang telah dicanangkan oleh para ulama, khususnya yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau kita tidak bisa hadir dalam pengajian, tidak bisa mendengarkan pengajian, au muhibban, maka atau jadilah orang yang cinta kepada kiai, cinta kepada ulama. Yang namanya cinta itu bukan ngerasani dari belakang. Yang namanya cinta itu tidak membanding-bandingkan. Yang namanya cinta itu tidak mengkritik, tapi patuh pada semua apa yang telah diajarkan oleh para ulama. Apalagi syukur-syukur kita bisa mendukung mereka, kita dukung para kiai, kita dukung pengajian, kita dukung dengan tenaga kita, jadi panitia, jadi penjaga parkir, jadi bagian konsumsi, atau dengan harta kita jadi donatur dan lain sebagainya. Maka kita harus menjadi salah satu dari keempat golongan tadi yang telah disebutkan. Jadi orang alim, atau orang yang belajar, atau orang yang mau mendengarkan
nasihat ulama atau orang yang cinta dengan ulama. Wala takunil khomis, jangan jadi golongan yang kelima. Siapa itu golongan yang kelima? Yaitu orang yang bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami, bukan muhibbin. Wis gak pinter, gak gelem belajar, gak gelem ngrungokno, gak seneng. Maka jangan sampai kita menjadi golongan seperti itu. Kenapa? Fatahlik, maka kalian akan binasa. Kalau kita sudah menjauh dari para ulama, Masya Allah, sungguh kehidupan terasa gelap. Kita hanya mengandalkan akal pikiran kita saja, tidak mendengarkan nasihat ulama, maka kita sulit untuk menemukan jalan yang tepat, sulit untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka mumpung kita masih bisa kumpul dengan para ulama, mumpung kita masih bisa mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, maka kita dengarkan nasihat mereka dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti nasihat-nasihat mereka. Mudah-mudahan dengan semua itu akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan akan mendatangkan syafaat di hari kiamat nanti, dikumpulkan dengan para ulama, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.